Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwa azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis ilmu. Dan saya mohon maaf sebelumnya karena saya baru tiba dari Kuala jam 5 tadi, jam 5.15, sehingga saya rebahan sedikit dan saya kagetnya nanti sudah maghrib. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang matan az-zubat. Az-zubat itu az-zabadu, itu artinya adalah buih di lautan, ya. Allah berfirman, fa amaz-zabadu fayadhhabu jufa'an. Adapun buih itu akan pergi begitu saja, dalam artian tidak berguna itu buih di dalam lautan itu. Jadi az-zubat, ya, memang kalau kita melihat kitab-kitab para ulama itu biasanya diambil dari syair, ya, diambil dari perkataan-perkataan para ulama. Bahkan kita melihat kalau macam dari kitab bahasa Arab, ya, itu artinya misalnya Kawakibud Durriyah. Ada kitab nahwu namanya Kawakibud Durriyah. Artinya bintang-bintang yang berkilauan, ya. Namanya bintang, tapi isinya bahasa Arab, ya. Itulah nama kitab di kalangan kitab para ulama. Dan kalau kita menyelam, nanti kita membaca ke dalamnya, kita akan tahu, oh, kitab ini membahas tentang masalah bahasa Arab. Kitab ini kita akan tahu, macam kitab Matan Az-Zubat ini membahas tentang masalah fiqhi. Baik, kita akan mulai membaca atau mengenal siapa Imam Ahmad bin Husain bin Ruslan Ar-Ramli rahimahullah ta'ala, atau yang dinamakan dengan Shahibul Manzumah. Jadi Asy-Syarih ini saya membacanya dari kitab Fathur Rahman. Jadi saya ambil dari kitab Syarah Fathur Rahman. Ismuhu wa nasabuhu, namanya dan nasabnya. Huwal Imam Al-Allamah Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ali bin Yusuf bin Ali bin Ruslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Itu nama lengkap beliau. Jadi Al-Imam Al-Allamah Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ali bin Yusuf bin Ali bin Ruslan. Ini nama dari nama beliau. Nama Ibn Ruslan rahimahullah ta'ala. Jadi dari nama beliau ini terkenal bahwasanya beliau termasuk dari madhab Syafi'i, karena menulisnya dengan Al-Imam Al-Allamah. Jadi beliau seorang imam, jadi juga orang alim. Al-Allamah itu orang yang alim. Syihabuddin Abul Abbas, namanya adalah Abul Abbas. Ini kunyah. Jadi kunyah itu berasal dari ketika ada nama dari diawal dengan nama Abu. Jadi seperti Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu bukan namanya, ya. Begitu juga ini Abul Abbas itu bukan namanya, itu kunyahnya. Ahmad bin Husain, jadi namanya Abul Abbas Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ali bin Yusuf bin Ali bin Ruslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i, wa yu'rafu bi Ibnu Ruslan, dan dikenal dengan Ibnu Ruslan.
Baik. Wiladatuhu wa nash'atuhu. Nah, kita mulai lihat dari biografi beliau dari kelahiran. Beliau dilahirkan di Wulida bir Ramlah fi Palestin. Beliau itu dilahirkan di Ramlah, Palestina tahun 773 Hijriah. Waqila, sebagian menyebutkan dengan 775 Hijriah. Sebagian menyebutkan dengan 775 Hijriah. Jadi beliau dilahirkan di Ramlah, Palestina pada tahun 773 Hijriah atau 775 Hijriah. Jadi berbeda pendapat di kalangan para ulama apakah dia 773 atau 775 Hijriah. Wa hafadhal Qur'ana wa lahu nahwu 10 sinin insyaallah. Beliau hafal Quran dan nahwu itu pada umur 10 tahun. Ya, pada umur 10 tahun. Kalau mungkin di zaman kita sekarang main knock-knock ataupun main poker, ya. Beliau hafal Quran pada umur 10 tahun. Ya, beliau hafal Quran pada umur 10 tahun, ya. Seperti juga kedua beliau atau yang beliau jadikan sebagai madhab Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i juga beliau hafal Quran pada umur 10 tahun, ya. Jadi Imam Syafi'i juga hafal, namun beliau juga menguasai nahwu pada umur 10 tahun. Wa kana fi mabdihi yashtaghilu bin nahwi wal lughati wasyawahid wan nazam. Nah, dan beliau mengawalinya dengan menyibukkan dengan mempelajari nahwu. Jadi pertama kali beliau itu belajar nahwu dulu. Iya, begitu kalau orang mempelajari ilmu, ingin mempelajari Islam, yang harus diketahui pertama adalah harus dia mempelajari bahasa Arab dulu, ya. Karena bahasa Arab itu adalah alat. Kita akan tahu agama, ya, supaya tidak ikut-ikutan, ya, supaya orang itu langsung tahu mengenal agama itu harus dia tahu dulu ilmu alat. Jadi ilmu alat itu termasuk bahasa Arab. Kalau dia sudah tahu bahasa Arab, insya Allah apapun kitab yang disodorkan kepadanya, dia akan tahu ini adalah kitab yang harus dia pelajari tatkala dia ingin memahami Islam. Jadi dia harus jadi Ibnu Ruslan ini beliau memulainya dengan yashtagil bin nahwi wal lughati dan bahasa wasyawahid wan nazam, ya, dan juga nazam. Nazam itu berupa syair-syair, ya, syair-syair. Ikhwah azakumullah, inilah diantara biografi beliau. Dan akhadha Ibnu Ruslan rahimahullah taala al-ilma an a'yanil ahli asrihi. Ibnu Ruslan rahimahullah taala mengambil ilmu dari beberapa orang, di antara adalah Syekh Syamsuddin Al-Qalqashnadi qara alaihi al-fiqh. Jadi ini guru beliau dalam masalah fikih. Wa Shihabuddin Ibnul Haim akhadha anhu al-fara'id wal hisab. Jadi Shihabuddin Ibnul Haim beliau mengambil ilmu kepadanya, Ibnu Ruslan mengambil ilmu kepadanya dalam masalah waris dan perhitungan. Jadi ada guru masing-masing. Kalau Syamsuddin Al-Qalqashnadi beliau mengambil ilmu fikih. Kalau Shihabuddin Ibnul Haim itu beliau mengambil masalah waris dan hisab. Wa Jalaluddin Al-Bustami wa Shihabuddin Ibnul Nasih wa Muhammad Al-Qarmi, Muhammad Al-Qadiri wa qad akhadha anhum
Nah, dan juga beliau mengambil dari beberapa kitab para ulama, di antaranya adalah mengambil ilmu dari beberapa ulama, dan di antaranya juga Haraka min Qarmi wa Ibn Nasir wa Abu Bakar Al-Musili sami'a katsiran min Abi Hurairah Ibn Zahabi wa Ibn Ghazi wa Ibn Abil Majid wa Ibn Sadiq. Ini diantara, sehingga sanad itu, ilmu itu sampai kepada beliau Ibn Ruslan. Ikhwa azakumullah, berkata Imam Asy-Syaukani, kathurat talamidatuhu wa tahaddubu bihi jama'ah wa 'adat 'ala an-nasi barakatuhu. Nah, kata Imam Syaukani rahimahullah taala bahwasanya banyak murid-muridnya dan pelajar-pelajarnya, dan ilmunya itu banyak manusia, kebanyakan orang mengambil berkah dari beliau, dalam artian mengambil ilmu dari beliau. Wa ghairi annahu lam yadhkur ahadan mimman akhadha anhu, wa qad dzakara as-Sakhawi anna mimman akhadha anhu al-Kamal ibn Abi Syarif wa Shihabuddin Abul Asbati Ar-Ramli. Baik, kita masuk kepada muallifatuhu. Di antara kitab-kitab beliau, taraka Ibn Ruslan rahimahullah ta'ala muallifatin katsirah an-nafi'ah fi fununin mutanawwi'ah. Kata Syarih rahimahullah ta'ala bahwasanya Ibn Ruslan rahimahullah ta'ala meninggalkan beberapa karangan yang banyak yang bermanfaat fi fununin mutanawwi'ah, dalam cabang ilmu yang bermacam-macam. Jadi Ibn Ruslan rahimahullah ta'ala bukan hanya mengarang dalam kitab ini saja, dalam kitab fikih saja. Jadi di antara karangan Ibn Ruslan adalah kitab Matan Az-Zubat. Ini di antara karangan fikih beliau. Ada karangan-karangan yang lain. Yang pertama adalah Qat'un Mutafarriqa fi Tafsir wa Syarh Sunan Abi Daud. Syarah Sunan Abi Daud, punya syarah Sunan Abu Daud, yaqa'u fi ahadi asyara mujalladan, ya, terdiri dari 11 jilid. Jadi syarah dari Sunan Abi Daud, ya, itu 11 jilid. Wa syarhul Hawi fil furu', ada syarah Al-Hawi, wa syarhul Jam'ul Jawami' lis-Subki fil usul. Jadi syarah dari Jam'ul Jawami' lis-Subki fil usul, dalam masalah usul fiqh. Wa syarhul Mukhtasar Ibn al-Hajib, ini di antara karangan beliau, syarah usul Ibn al-Hajib dalam masalah usul juga, syarah Mukhtasar Al-Hajib. Wa Nihayatus Sul Syarhul Manhajul Usul lil Baydawi fil Usul. Ini syarah-syarah beliau. Dan syarah Sahihil Bukhari. Jadi beliau juga dalam masalah hadis beliau mensyarah kitab Sahihil Bukhari. Wasala fihi ila akhiril haji wa huwa fi 3 mujalladat, ya. Beliau mensyarah kitab Sahihil Bukhari sampai pada bab haji, dan terdiri dari 3 jilid, ya. 3 jilid berarti tebal-tebal, 3 jilid. Nah, wa syarhut Thayyibah
an-nashru fi qira'atil ashr yaqa'u fi ahadi asyar mujalladan. Nah, masyaallah. Beliau juga menjelaskan tentang syarhut thayyib an-nashr fi qira'atil ashr, membahas tentang masalah qiraah. Ada namanya qiraah sab'ah, ada namanya qiraah asyar. Ya, qiraah sab'ah itu bacaan yang 7. Kalau kita mendengar misalnya ada orang membaca wadduha wal laili idza sajid, ya, itu namanya qiraah sab'ah, ya. Ini beliau bukan qiraah sab'ah lagi, sudah qiraah asyar. Beliau menulis dalam kitabnya itu Syarhut Thayyibah An-Nashr fi Qira'atil Ashr. Ini nama-nama kitab itu demikian, seperti syair, ya. Syarhut Thayyibati An-Nashri fi Qira'atil Ashri. Jadi kayak nama syair, kayak bentuk syair. Nah, yaqau fi ahadi asyara mujalladan, terdiri dari 11 jilid, ya. Jadi membahas tentang qiraah. Jadi qiraah itu harus dibahas. Contoh dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Dalam riwayat lain wa arjulakum, dalam riwayat lain wa arjulikum. Jadi wa arjulakum itu kalau wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ya, kalau dia wa arjulakum berarti dicuci kakinya. Tapi kalau wa arjulikum, ya, itu diusap, ya. Itu masalah qiraat. Seperti juga dalam qiraah yang lain Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya, uswatun hasanah. Kalau dalam qiraah lain bukan uswatun hasanah tapi iswatun hasanah dengan kasrah, ya. Ini punya makna tersendiri. Kalau uswah itu dhammah itu artinya rafa itu artinya di atas, ya. Jadi sungguh pada diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik. Jadi masalah yang di atas uswah. Dan ada qiraat yang lain dengan iswah. Iswah itu kasrah. Jadi kasrah itu dalam bahasa Arab artinya khafdun. Khafdun itu artinya rendah. Jadi menunjukkan kepada kita mengikuti sunnah Nabi itu dari masalah yang rendah sampai masalah yang tinggi, kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu namanya dari sisi qiraah. Jadi beda baris punya makna yang terkandung banyak di dalamnya, ya. Cuman beda baris, ya. Beda baris punya makna yang terkandung banyak di dalamnya. Jadi kalau kita membaca ada bacaan-bacaan yang lain, itu bukan justru membuat keliru dalam membaca, tapi memberikan kepada kita berbagai macam manfaat, berbagai macam faidah ketika kita mempelajari ilmu qiraah. Nah, kemudian berikutnya wa syarhul mulhatul i'rab lil Hariri. Ini membahas tentang masalah nahwu al-i'rab, ya, al-i'rab. Nah, yang berikutnya adalah ini masih masalah bahasa, wa syarhul alfiyah al-iraqi fi sirah, dalam masalah sirah. Jadi masalah sirah, jadi alfiyah al-iraqi dalam masalah sirah. Wa ta'liqatu ala syafa lil qadi al-iyad, dan ta'liqnya, komentarnya dalam kitab Asy-Syafa lil Qadi Al-Iyad, milik Al-Qadi Al-Iyad. Yang berikutnya juga wa tanqih al-adhkar lil Imam An-Nawawi. Jadi An-Tanqih Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi. Maksudnya beliau mengarang mensyarah kitab Imam An-Nawawi, dan juga Mukhtasar Al-Minhaj. Mukhtasar Al-Minhaj sudah masuk kepada mazhab Syafi'i. Masuk kepada mazhab Syafi'i. Nah, wa mukhtasar Rawdatut Talibin lil Imam An-Nawawi.
Wa hadafa minha al-khilaf manzumah fi thalathatil qira'ah zaidah 'ala as-sab'i. Dan kitab yang dinamakan dengan manzumah, manzumah itu syair, thalathatul qira'atu zaidah 'ala sab'i, 3 qiraat tambahan dalam qiraat sab'ah, atau dinamakan dengan qiraat asyar, ya. Ada juga manzumah fi thalathati zaidah 'ala al-'ashr, ada 3 tambahan dalam 3 qiraat dalam qiraat asyar. Mukhtasar Hayatul Hayawan Lid-Damiri, ini diantara karangan-karangan beliau, banyak sekali karangan beliau. Kalau kita melihat karangan-karangan para ulama itu demikian, ya. Dan juga I'rab Alfiyah. Jadi Alfiyah ini kitab yang paling tinggi dalam ilmu nahwu, ya. Kalau orang belajar ilmu nahwu, sudah kitab yang paling tinggi itu adalah kitab Alfiyah, Alfiyah Ibnu Malik, ya. Kalau yang saya pelajari baru Ibnu Aqil 2 jilid, itu yang saya baru pelajari, ya, dari syarah dari Ibnu Malik, ya, namanya Syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Ini beliau juga menulis kitab namanya I'rab Alfiyah, namanya I'rab Alfiyah. Jadi membahas tentang atau mensyarah kitab Alfiyah, Alfiyah Ibnu Malik Al-Andalusi. Dan juga Tabaqatul Fuqaha Syafi'iyah, tingkatan ulama-ulama fikih dari kalangan Syafi'i. Jadi tingkatan ulama-ulama fikih dari kalangan Syafi'i. Ini yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Ruslan rahimahullah taala. Dan yang terakhir adalah Sofwatuz Zubad, Sofwatu Az-Zubad. Jadi sebagaimana kita yang kita akan pelajari ini, Sofwatu Az-Zubad, manzumah jalilah allati hiya min anfusil ma allafa rahimahullahu taala wa a'zamu katabahu barakatan mulakhasatun min kitab Az-Zubad fil fiqh li syarfi ad-din al-Barizi wa hiya matan kitabuna hadha. Kata Syekh, kata syarah ini, pensyarah bahwasanya kitab ini adalah kitab yang paling tinggi, paling agung keberkahannya. Kitab yang paling agung keberkahannya. Dan kitab ini dinamakan dengan Az-Zubad fil Fiqh, ya, Az-Zubad, Az-Zabadu fil Fiqh di syarafi ad-din al-Barizi. Nah, beliau wafat tawaffa rahimahullah taala fi Rabi'il Ishrin fi syahr Sya'ban. Beliau meninggal tanggal 24 Sya'ban. 24 Sya'ban tahun 844 Hijriah. Bil Masjidil Aqsa, ya, di Masjidil Aqsa min Baitil Maqdis. Wa shalla alaihi bil Jami'il Azhar wa ghairihi salatul ghaib, masyaallah. Dan yang mensolati beliau itu disolati di Masjid Al-Azhar, Al-Azhar, masjid yang terbesar di Mesir. Dan sebagian orang menyolati beliau dengan salat ghaib. Jadi salat ghaib itu kalau tidak berhadapan, Nah, inilah diantara biografi dari Syekh rahimahullah taala, di antara karangan-karangan beliau.
Tadi biografi secara umum. Sekarang kita melihat dari sisi karakteristik beliau. Jadi kalau di kitab Fathur Rahman ini dijelaskan dulu secara umum nama beliau, kemudian kitab beliau secara umum. Sekarang dijelaskan secara terperinci karakteristiknya bagaimana, orangnya bagaimana. Nah, kita lihat dari karakteristik beliau supaya kita juga tahu, kita bisa mengambil ilmu, ya, kita melihat, kita mengambil ilmu seseorang bukan hanya mengambil dari sisi ilmunya saja, tapi dari sisi akhlak. Sebagian orang memisahkan antara manhaj dengan akhlak, ya. Jadi harus disatukan antara manhaj dengan akhlak. Jangan cuma manhajnya diambil, akhlaknya ditolak, ya. Harus dua-dua diambil. Seperti ini, lihat ulama fikih, mereka mengambil, lihat setelah dirinci keilmuan beliau bagaimana, kitabnya bagaimana, kemudian dijelaskan biografi beliau secara khusus. Nah, terjemah Al-Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah ta'ala. Baik, Anda langsung saja kepada biografi syarah Al-Imam Al-Alim yang mensyarah ini. Jadi saya mulai dari Fathur Rahman. Syekhul Islam, beliau adalah Syekhul Islam, Al-Allamah, Al-Ulama Asrihi, Syihabuddin Abul Abbas. Jadi yang mensyarah juga namanya Abul Abbas, ya. Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli Al-Misri. Jadi beliau dilahirkan di sudah ketahui orangnya, orang Mesir, Al-Misri. Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i. Jadi kelihatan, jadi kalau ada namanya Asy-Syafi'i, Al-Maliki, itu menunjukkan madhab beliau, ya. Jadi kalau Asy-Syafi'i berarti namanya orang ini bermadhab Syafi'i. Biasa Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Jadi Imam An-Nawawi ini berarti madhab Syafi'i. Jadi beliau juga seperti ini, ya. Imam Ahmad, ya, Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli. Jadi penulis kitab Fathur Rahman ini namanya Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli Al-Misri, Al-Ansari, Asy-Syafi'i, ma'ruf bi Syihab Ar-Ramli, dikenal dengan Syihab Ar-Ramli. Nash'atuhu wa talabul lil ilmi. Bagaimana pertumbuhan beliau dan cara beliau menuntut ilmu. Nasha'a rahimahullahu ta'ala fi ibadatillahi ta'ala wa ta'atihi. Beliau tumbuh di dalam beribadah kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Ini pengarang kitab Fathur Rahman. Wada'ahu min sibahu 'ala al-ilmi wajahada fi tahsilillah ma la yatiqu ahadun min aqranihi. Naam, wa mulazamatihi taqwa wal wara' waz zuhd wat tawadhu'. Naam, beliau mengambil ilmu itu dari kecil, wajahada, dan bersungguh-sungguh dalam mengambil ilmu. Bersama dengan itu, beliau juga senantiasa menjaga ketakwaan dan wara' serta zuhud dan tawadhu. Ini yang mensyarah juga tidak jauh beda dengan orang yang disyarah, ya, penulis dari yang mensyarah. Wa qara'a al-haditsa wal athar wal fiqha wal usulahu wan nahwa wal bayan wal adab. Beliau mengambil ilmu dari masalah hadis dan athar dan juga fikih. Masalah fikih diambil, masalah usul. Jadi usul
usul fikih itu beda dengan fikih. Kalau usul fikih itu, kalau saya umpamakan, berikan analogi, kalau usul fikih itu bedang, kalau fikih itu kain, ya. Jadi usul fikih itu adalah sesuatu hal yang membawa kita kepada fikih. Itu namanya usul fikih. Jadi kalau orang yang sudah mengetahui fikih, tentunya dia pasti tahu usul fikih. Karena apa? Akan mengambil istinbat dari masalah fikih itu, dia akan tahunya dari mana? Dari masalah usul fikih. Begitu. Nah, wa nahwu wal bayan wal adab. Ini diantara ilmu bahasa. Jadi namanya nahwu. Kalau nahwu itu cabang yang paling di bawah. Ada namanya bayan. Bayan itu sudah masuk syair. Ya, syair-syair. Kita akan tahu syair-syair, kalimat-kalimat yang tinggi, sastra yang tinggi itu kita tahu dari mana? Dari ilmu bayan dan ilmu adab. Ya. Makanya kalau ada biasa di di fakultas itu namanya fakultas adab. Fakultas adab itu yang membahas tentang masalah bahasa. Jadi bukan hanya saja nahwu diajarkan di situ. Di situ diajarkan tentang syair-syair. Di situ diajarkan tentang masalah yang berkaitan dengan bahasa. Jadi bahasa itu secara umum adalah bahasa yang berkaitan juga dengan syair-syair. Dan di situ bisa diambil tentang masalah bahasanya. Baik, kita cukupkan. Fadhal di adzan dulu.